Rumor transfer, Persebaya bidik 3 pemain PSM Makassar. Persebaya Surabaya dikabarkan tengah membidik 3 pemain PSM Makassar untuk memperkuat skuad menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Kabar tersebut ramai diperbincangkan di kalangan supporter melalui berbagai platform media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Rumor transfer ini semakin menguat karena pelatih Persebaya saat ini memiliki kedekatan dengan sejumlah pemain PSM Makassar setelah sebelumnya pernah menangani klub berjuluk Juku Eja tersebut. 3 nama yang disebut masuk dalam radar Persebaya adalah Reza Arya Pratama yang berposisi sebagai penjaga gawang, serta 2 pemain bertahan, Yuran Fernandes dan Syahrul Ramadan Lasinari. Reza Arya merupakan salah satu kiper muda yang berkembang bersama PSM Makassar. Pemain kelahiran 18 Mei itu mengawali perjalanan sepak bolanya melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar, PPLP, Sulawesi Selatan sebelum sempat memperkuat Matombong FC pada 2016. Karirnya terus menanjak setelah bergabung dengan tim PSM Makassar U17 pada 2017. Berkat penampilan konsisten, Reza berhasil menembus skuad senior dan menjadi salah satu penjaga gawang andalan tim. Sementara itu, Yuran Fernandes menjadi salah satu sosok penting di lini belakang PSM Makassar sejak bergabung pada Juni 2022. Pemain bertahan tersebut dikenal memiliki jiwa kepemimpinan tinggi dan kemampuan bertahan yang kuat. Selama membela PSM Makassar, Yuran tampil sebagai figur sentral di jantung pertahanan. Kontribusinya turut mengantarkan klub meraih gelar juara Liga 1 Indonesia musim 2022-2023. Nama lain yang juga dikaitkan dengan Persebaya adalah Syahrul Ramadan Lasinari. Bek kelahiran Ternate itu dikenal sebagai pemain bertahan yang memiliki kemampuan duel yang baik serta disiplin dalam menjaga area pertahanan. Selain beroperasi sebagai bek tengah, Syahrul juga memiliki fleksibilitas untuk dimainkan di sektor bek kanan. Kemampuan tersebut menjadi nilai tambah yang membuatnya dinilai cocok untuk memperkuat kedalaman skuad Bajul Ijo. Meski kabar ketertarikan terhadap ketiga pemain tersebut terus beredar di kalangan supporter, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari manajemen Persebaya maupun PSM Makassar terkait kemungkinan transfer tersebut. Bursa transfer jelang musim 2026-2027 memang mulai menghadirkan berbagai spekulasi. Kehadiran pemain-pemain yang telah memahami karakter pelatih menjadi salah satu faktor yang kerap memunculkan rumor perpindahan pemain antar klub. Menarik untuk menantikan apakah ketiga nama tersebut benar-benar akan berseragam Persebaya pada musim depan atau hanya menjadi bagian dari dinamika bursa transfer yang berkembang di kalangan supporter. Rian Ardiansyah pamit dari Persebaya Surabaya, tinggalkan 514 menit dan kenangan yang tak terlupakan. Rian Ardiansyah resmi mengucapkan perpisahan kepada Bonek dan Bonita setelah masa peminjamannya bersama Persebaya Surabaya berakhir. Winger berusia 30 tahun itu menutup kebersamaan dengan Green Force setelah mencatat 11 pertandingan, 1 gol, 1 assist, dan 514 menit bermain sepanjang paruh kedua Super League musim 2025-2026. Keputusan tersebut diumumkan Rian Ardiansyah melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu 6 Juni. Pemain asal Pati itu menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan Persebaya Surabaya selama kurang lebih 5 bulan terakhir di kompetisi Super League. Sebentar, berkesan dan tak terlupakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan suatu kehormatan, kebanggaan buat saya pribadi bisa memakai jersey dan berada di tengah-tengah keluarga besar ofisial Persebaya selama 5 bulan ini. Saya izin pamit. Mohon maaf atas segala salah kata dan perbuatan. Semoga apa yang dicita-citakan di masa yang akan datang bisa terwujud, amin. Tulis Rian Ardiansyah. Dia kemudian menutup pesan perpisahannya dengan salam khas yang identik dengan Persebaya Surabaya. Salam satu nyali, Wani, ucap Rian. Rian Ardiansyah datang ke Persebaya Surabaya pada 5 Februari 2026 sebagai pemain pinjaman. Kehadirannya saat itu diharapkan bisa menambah kedalaman skuad pada sektor sayap yang menjadi salah satu kebutuhan tim di putaran kedua kompetisi. Pemain yang lahir pada 14 Mei 1996 tersebut dikenal sebagai winger kanan yang memiliki kecepatan dan kemampuan bermain di beberapa posisi. Selain sayap kanan, ia juga bisa dimainkan sebagai sayap kiri maupun bek kanan. Selama membela Persebaya Surabaya, Rian Ardiansyah tampil dalam 11 pertandingan. Dari total penampilannya itu,
Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist serta mengoleksi 3 kartu kuning. Kontribusinya mungkin tidak selalu terlihat melalui statistik semata. Namun, kehadirannya memberi tambahan opsi bagi tim dalam menjalani jadwal padat kompetisi pada paruh kedua musim. Berdasar data Transfermarkt, Rian Ardiansyah saat ini berstatus pemain Malut United FC. Dia bergabung dengan klub tersebut pada 23 Juli 2025 dan kemudian dipinjamkan ke Persebaya Surabaya pada pertengahan musim. Pemain berkewarganegaraan Indonesia itu memiliki tinggi badan 1,74 meter dan beroperasi di posisi utama sayap kanan. Kaki dominannya adalah kaki kanan, yang menjadi senjata utama saat melakukan penetrasi maupun mengirim umpan dari sisi lapangan. Saat ini nilai pasar Rian Ardiansyah berada di kisaran 1,74 miliar rupiah. Pengalamannya bermain di sejumlah klub Super League membuatnya menjadi salah satu pemain yang cukup dikenal di kompetisi domestik. Usianya yang kini menginjak 30 tahun juga membuatnya termasuk pemain senior yang mampu memberikan pengalaman bagi rekan-rekan setim yang lebih muda. Malik Rizaldi ungkap alasan bertahan di Persebaya Surabaya. Malik Rizaldi mengungkapkan alasannya bersedia memperpanjang kontrak di Persebaya Surabaya dengan durasi multi-year. Pemain yang pernah memperkuat timnas Indonesia era Shin Tae-yong ini melihat dirinya punya kesamaan visi dengan klub Bajul Ijo. Malik yang kini berusia 29 tahun itu menilai visi dan ambisi dirinya sejalan dengan Persebaya dalam menghadapi musim baru. Keinginan Persebaya untuk terus berkembang dan bersaing di papan atas Liga Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang membuat mantan pemain Madura United tersebut memilih melanjutkan karirnya di kota pahlawan. Alasan terbesar saya bertahan di Persebaya karena saya melihat klub ini memiliki keseriusan yang sangat besar untuk berbicara banyak musim depan. Saya juga memiliki ambisi yang sama, yaitu ingin membawa Persebaya meraih prestasi yang lebih tinggi. Itu yang membuat saya mantap untuk melanjutkan perjalanan di sini, kata Malik Rizaldi di Surabaya, Sabtu, 6 Juni 2026. Selain ambisi tim, Malik menyebut dukungan bonek dan bonita turut memengaruhi keputusannya bertahan. Menurut dia, dukungan supporter Persebaya selalu memberikan motivasi tambahan bagi para pemain, baik saat bermain di Stadion Gelora Bung Tomo maupun ketika menjalani laga tandang. Dukungan bonek dan bonita juga menjadi faktor yang sangat besar dalam keputusan saya. Dukungan mereka selalu luar biasa, baik di kandang maupun tandang, imbuhnya. Sepanjang Super League 2025-2026, Malik menjadi salah satu pemain penting dalam skema permainan Persebaya. Kecepatan, kemampuan membuka ruang, serta fleksibilitas bermain di beberapa posisi membuatnya menjadi opsi berharga bagi tim. Meski tidak selalu tampil sebagai starter, kontribusi Malik kerap hadir pada momen-momen krusial. Kehadirannya memberikan variasi di lini serang sekaligus membantu Persebaya menjaga intensitas permainan sepanjang musim.